Hai Sobat BFG, kita bertemu kembali di channel Belajar Fisika Gratis, dan kali ini kita akan membahas tentang prediksi dan bocoran fisika UTBK 2022 untuk gelombang pertama di hari pertama. Untuk nomor 1, kita akan lihat ini ada soal tentang hubungannya listrik statis, di mana ada dua buah partikel A dan B, masing-masing bermuatan positif 25 mikro dan positif 9 mikro, terpisah oleh jarak 8 cm. Nah, jika titik C itu ada di antara A dan B, lalu jika medan di C itu sama dengan 0, maka letak titik C dari partikel A. Nah, jadi kita akan lihat, pertama kita akan gambarkan terlebih dahulu agar lebih paham. Oke, nah, misalkan kita gambarkan ini adalah muatan A. Nah, misalkan di sini adalah muatan A, di mana di sini bermuatan positif, ya. Nilainya adalah 20 mikrocoulomb. Lalu di sini ada muatan B, dia bernilai positif juga. Ini adalah 9 mikrocoulomb, di mana jarak antara keduanya adalah 8 cm, dan di antara muatan ini ada titik C. Nah, ini titik C, misalkan titik C di sini, dan kita ingin mencari berapa sih nilai atau jarak C terhadap A. Kita misalkan saja ini ada dalam X. Nah, agar di sini nilai medan listriknya adalah 0. Nah, sebetulnya untuk jenis soal seperti ini kita bisa mencarinya dengan jalan rumus cepat. Ini berlaku juga untuk gaya, misalkan di sini disimpan muatan, lalu berapakah jarak muatan tersebut terhadap A atau B agar gayanya sama dengan 0. Ini juga berlaku untuk soal tentang gaya sama dengan 0. Nah, kebetulan di sini adalah medan listriknya adalah yang 0. Nah, kita ingin mencari X, karena X itu adalah terhadap A, maka X terhadap A, sehingga di sini adalah akar muatan A. Ya. Jadi kalau misalkan X-nya adalah terhadap B, maka di sini kita masukkan akar muatan B. Nah, jadi kalau di sini adalah terhadap A, berarti akar muatan A. Lalu di sini sama ya, ini X akar muatan A ditambah akar muatan B. Nah, ini dikalikan, nanti dikalikan dengan jarak A terhadap B. Nah, inilah rumus cepatnya. Jadi jarak A terhadap B di sini kita sudah ketahui ini adalah 8 cm, ya. Nah, lalu tinggal masukkan saja untuk nilainya masing-masing sesuai dengan soal. Jadi untuk jarak X terhadap A-nya ini adalah akar dari 25, ini muatan A, per akar dari 25 juga, ditambah akar dari 9, lalu dikalikan dengan 8. Nanti kita hasilnya adalah 5 per 5 tambah 3, dikalikan dengan 8. 5 tambah 3, 8, ini bisa disederhanakan, habis coret, ya. Jadi kita dapatkanlah hasilnya adalah 5 cm terhadap muatan A. Maka jawabannya itu kita pilih adalah yang C, ya, yang C. Nah, ini kita pilih jawabannya adalah yang C. Baiklah, kita masuk ke nomor soal berikutnya. Untuk nomor 2, dua kapasitor identik dirangkai paralel dengan energi yang tersimpan pada rangkaian sebesar W. Bila medan listrik E bergerak ke arah plat negatif dan jarak antara plat adalah A,
besar kapasitas masing-masing kapasitor. Nah, ini hubungannya juga dengan masih listrik statis. Nah, kita akan bahas. Pertama di situ ada plat ya untuk sebuah kapasitor. Jadi nanti di sini akan ada dua plat positif negatif. Nah, di mana di situ jaraknya itu adalah biasanya kita lambangkan D. Namun di sini kita namakan katanya jaraknya adalah A. Lalu di sini akan menghasilkan beda potensial itu adalah sebesar V. Nah, maka akibat dari medan listrik ya yang dihasilkan. Nah, ini ada medan listrik. Nah, ini adalah E. Hubungan antara medan listrik beda potensial dengan jarak keping itu adalah rumusnya adalah V sama dengan E kali D. Nah, ini atau FED kita singkat. Nah, terus kita hubungkan dengan energi ya, energi yang tersimpan pada kapasitor tersebut. Jadi energi sendiri, energi pada kapasitor itu adalah W sama dengan setengah C kali V kuadrat. Nah, cuma karena di sini adalah rangkaian kapasitornya lebih dari satu dan di sini adalah paralel. Nah, jadi di sini adalah C total ya, C paralel. Nah, C paralel untuk totalnya itu berarti kalau misalkan ini kapasitornya adalah masing-masing kita identikan dengan C dulu gitu ya. Ini adalah C, ini adalah C. Maka kalau paralel totalnya itu adalah tinggal dijumlah. Nah, maka C ditambah C, maka kita dapatkan adalah 2C. Jadi nanti di sini adalah setengah dikali 2C dikali V-nya sendiri atau beda potensialnya kita ganti dengan tadi ya rumus E kali D. D-nya sendiri kita ganti juga dengan nilai A. Berarti E kali D. Nah, untuk D-nya kita ganti dengan A. Lalu dikuadratkan ya. Maka kita dapatkanlah W sama dengan setengah sama 2-nya kita habis ya, kita coret. Berarti di sini ada tinggal C, lalu E kuadrat, lalu dikali A kuadrat. Nah, karena kita ingin mencari masing-masing kapasitas kapasitornya, tadi kita sudah lambangkan dengan C, berarti kita mencari nilai C-nya, maka C sama dengan kita pindah ruas E kuadrat sama A kuadrat. Nanti kita dapatkanlah W per E kuadrat dikali A kuadrat. Nah, inilah nilai dari kapasitas kapasitor masing-masing. Di option yang kita pilih itu adalah W per E kuadrat A kuadrat. Maka kita dapatkanlah option yang D. Jadi jawabannya adalah D. Kita masuk ke soal berikutnya.